Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tamara, NIM 209200046. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang sholat, di mana kita semua mengetahui bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua, dan sholat itu wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang ada di dunia ini, yang dimana sudah memenuhi syarat dan rukun sholat. Yang pertama yaitu pengertian sholat secara etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah dari para ahli fikih membagi arti sholat secara lahir dan hakiki. Sholat secara lahiriah berarti perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara hakikinya salat ialah berhadapan hati dan jiwa, hati atau jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya. Salat juga diartikan sebagai salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dari uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan rukun sholat yang telah ditentukan dalam Islam. Sholat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat fardu atau wajib. Yang kedua itu sholat sunnah. Sholat wajib ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Adapun syarat dan rukun sholat fardu atau wajib, yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, telah sampai dakwah Islam kepadanya, bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Rukun-rukun yang harus dijalankan dalam sholat yaitu niat. Pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian melafalkan surat Al-Fatihah, kemudian ruku dengan tumanina, kemudian ittidal dengan tumanina, kemudian sujud dengan tumanina, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumanina, kemudian sujud kedua dengan tumanina, kemudian tasyahud, kemudian melafalkan shalawat Nabi Muhammad SAW, kemudian salam. Adapun waktu dan bacaan niat sholat fardu. Sholat fardu ada 5, masing-masing mempunyai waktu yang ditentukan. Setiap umat Islam diperintahkan untuk menunaikan sholat-sholat itu di dalam waktunya masing-masing. Yang pertama yaitu sholat subuh, dilaksanakan mulai jam 4 subuh sampai jam 5.30 pagi, dan menurut wilayah masing-masing. Sholat subuh itu terdiri dari 2 rakaat. Adapun niat sholat subuh yaitu usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman jika kita seorang makmum, dan jika kita seorang imam, imaman, kemudian lillahi ta'ala. Dan artinya aku berniat melakukan sholat fardu
subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat, makmuman atau imaman karena Allah Ta'ala. Begitu juga sholat zuhur. Sholat zuhur itu dilakukan antara pukul 12 sampai jam 15.00 siang. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat, makmuman atau imaman lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Sholat asar itu dilakukan antara pukul 15.00 sampai 18 sore atau jam 6 sore. Salat asar terdiri dari 4 rakaat. Adapun niatnya yaitu usolli fardhol asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat fardu asyar 4 rakaat dengan menghadap kiblat, makmuman karena Allah Ta'ala. Karena saya di sini perempuan, jadi saya meletakkan diri saya sebagai makmum. Jadi agar lebih mudah gitu. Adapun sholat maghrib, waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di langit, ataupun antara pukul 6 sore sampai 7 sore. Salat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Adapun niatnya yaitu usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat dengan menghadap kiblat, makmuman karena Allah Ta'ala. Yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya dilakukan antara pukul 7 sampai jam 4.30 malam. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Adapun niatnya usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan sholat fardu maghrib 4 rakaat dengan menghadap kiblat, makmuman karena Allah Ta'ala. Adapun manfaat sholat fardu yang sering kita lakukan, keutamaannya itu untuk membentuk karakter kita secara mengajarkan kedisiplinan, dan adapun ada berbagai macam manfaat bagi anak, diantaranya yaitu yang pertama, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sholat menjauhkan dari sifat mengeluh dan kikir. Yang ketiga, sholat mencegah dari berbagai macam kesesatan. Yang keempat, sholat menenangkan dan menenteramkan hati kita. Kemudian kita masuk di pembahasan sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah salah satu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Dari segi waktu, sholat rawatib dibagi menjadi 2, yakni sholat qobliyah dan ba'diyah. Jika dilakukan sebelum sholat wajib, maka disebut sholat qobliyah, sedangkan jika dikerjakan sesudah sholat wajib dinamakan sholat ba'diyah. Kemudian ada yang kedua itu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini dikerjakan pada waktu matahari mulai naik 7 hasta sejak terbitnya atau sekitar pukul 7 pagi
hingga masuk waktu sholat zuhur. Namun di Indonesia sendiri waktu sholat duha menurut para ulama yakni pada pukul 9 pagi. Jumlah rakaat sholat duha adalah 2 rakaat, namun boleh dikerjakan lebih dari itu karena tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Adapun keutamaan sholat duha, yang pertama itu dijamin kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkannya rumah dari emas di surga nanti, semoga ya Allah. Yang ketiga itu setara dengan pahala haji dan umroh. Yang keempat menghapus dosa, amin, mendapatkan pahala seperti halnya orang bersedekah. Nah, jadi di sini sangat baik ya manfaat dari sholat duha. Jika kita lakukan dengan rutin, maka akan mendatangkan manfaat itu semua. Yang ketiga yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ini dikerjakan dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali. Bacaan tasbihnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya yaitu maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Salat tasbih tidak bisa dilaksanakan dengan berjamaah dan didirikan sebanyak 4 rakaat. Jika dikerjakan siang hari maka 4 rakaat dengan 1 salam. Sedangkan jika dilaksanakan pada malam hari maka sebanyak 4 rakaat dengan 2 salam. Yaitu adapun keutamaan salat tasbih, yang pertama mendapatkan ketenangan hati, yang kedua diringannya cobaan dan ujian, diringankan cobaan dan ujian hidupnya. Yang ketiga menghapus segala dosa, amin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu sholat sunnah tahajud. Nah, jika sholat sunnah tahajud ini dikerjakan pada kurun waktu setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Sholat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur. Jumlah rakaat sholat tahajud adalah 2 rakaat dan tidak terbatas. Namun dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat tahajud ini lebih dari 11 atau 13 rakaat. Waktu utama melaksanakan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 1 malam hingga memasuki waktu subuh. Adapun keutamaan dari sholat tahajud yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melepaskan ikatan dari setan. Yang ketiga dikabulkannya segala doa. Yang keempat sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kelima diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam sebagai amalan yang akan menolong di akhirat kelak. Amin. Sholat sunnah yang keenam. Yang kelima yaitu sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah juga merupakan macam-macam sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan saat kita menemui kebimbangan menentukan pilihan. Contohnya seperti kita bimbang memilih pekerjaan A atau pekerjaan B, kemudian tentang jodoh kita pilih si A atau si B gitu. Pelaksanaan sholat istikharah sama dengan jumlah rakaat sholat istikharah adalah 2 rakaat di waktu yang tidak ditentukan. Namun beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa waktu utama melaksanakan sholat istikharah adalah pada sepertiga malam. Adapun keutamaan sholat istikharah, yang pertama itu mendatangkan ketenangan hati, kedua
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memantapkan pilihan. Yang keempat, menjauhi bisikan setan. Di sini masih banyak lagi soal sunnah yang tidak bisa saya jelaskan karena waktu, mengingat waktunya yang sangat singkat. Jadi di sini saya mohon maaf jika terdapat ada kata-kata dan istilah yang kurang baik atau kurang tepat. Saya mohon saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.